Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Joe. Kedengeran nggak suara saya? Semoga aja kedengeran ya. Oke, pagi ini kita jalan-jalan bentar. Oke, pagi ini mau bahas apa ya? Pagi ini aku mau bahas satu hal. Pagi ini aku mau bahas yang tentang PLN, subsidi pemerintah untuk kelistrikan. Oke, subsidi pemerintah untuk listrik yaitu adalah yang menggunakan yang di atas 900 kWh ya, kalau nggak salah, itu mendapatkan untuk pengusaha. Untuk usaha itu mendapatkan free pembayaran selama 6 bulan ya, kalau nggak salah 6 bulan atau 3 bulan ya, aku nggak salah. Kalian klik aja di pln.go.id dan itu akan terlihat subsidi yang diberikan sama pemerintah, yaitu yang prabayar dan pasca bayar. Yang menggunakan listrik token isi ulang itu mendapatkan potongan dari pemerintah juga, dan kalian bisa lihat caranya gimana di website PLN. Oke, di sini yang saya bahas adalah saya tidak setuju dengan peraturan tersebut. Pemerintah memberikan subsidi, saya tidak setuju. Saya tidak setuju kenapa? Karena hanya golongan tertentu saja yang diberikan. Sedang untuk yang bayarnya per bulannya, yang pasca bayar ya, yang itu saya merasa tidak setuju karena satu adalah mereka melihat enggak sih masyarakat yang nggak bekerja itu juga berdampak juga, bukan hanya pengusaha, bukan hanya pembisnis yang mendapat potongan, bukan hanya pengusaha yang hanya mendapatkan potongan, tapi masyarakat juga membutuhkan gitu loh potongan. Malah masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah potongan seperti itu malah dibebankan lebih mahal, yaitu dilihat dari pemakaian 3 bulan terakhir. Jadi mereka ngambil yang termahalnya lah, itu kan sangat merugikan masyarakat gitu loh, masyarakat golongan bawah. Pemerintah membuat aturan ini memikirkan masyarakat golongan bawah enggak sih? Apa hanya memikirkan pengusaha aja? Sekarang gini, kita berpikir secara logika. Pengusaha yang mempunyai usaha ya, jika sektor mereka tutup, tentunya karyawannya juga diliburkan, bukan? Ya, karyawan diliburkan, mereka mendapat gaji atau enggak bakal mendapatkan gaji. Gaji yang didapatkan mungkin hanya 50% atau sama sekali 30-50% gaji yang didapatkan, mungkin sama sekali enggak mendapatkan juga. Nah, pemerintah membuat subsidi untuk COVID ini bagi pengusaha aja. Pengusaha nggak dapat memasukkan kalau usahanya tutup, benar. Karyawannya sama, nggak mendapatkan juga, nggak mendapatkan pemasukan. Malah pemerintah membuat peraturan yang merugikan masyarakat. Jadi nggak secara merata pemerintah melakukannya. Pemerintah hanya memikirkan yang punya usaha, yang punya bisnis, yang punya ya itu dia, yang punya duit,
pemerintah pikirin, tapi yang masyarakat yang membutuhkan duit itu tidak dipikirkan sama pemerintah. Whatever lah pemerintah mau buat apa, masyarakat itu udah sangat-sangat tidak mendukung lagi pemerintah gitu loh. Oke, kita mendukung yang namanya PSBB, tapi Anda lihatlah PSBB di lingkungan Anda apakah berjalan dengan efektif? Enggak, menurut aku. Karena kenapa? Saat mereka melakukan yang namanya PSBB, tentunya ya orang-orang yang ada di sekitarnya yang melakukan pembatasan, apakah mereka memikirkan itu? Lihat aja kendaraan banyak yang berkeliaran gitu, kendaraan masih banyak yang berkeliaran. Habis itu kalian coba lihat di pasar banyak orang-orang yang berkeliaran juga membeli bahan pokok tapi tidak menggunakan masker. Penjualnya pun juga tidak menggunakan masker. So, menurut aku apakah itu efektif? Enggak. Pemerintah juga yang aku nggak setuju dari kebijakan pemerintah yaitu ada dua, yaitu pembagian sembako dan inilah subsidi untuk subsidi PLN. Itu yang saya nggak setuju. Kenapa? Pembagian sembako, pemerintah buka deh datanya ke publik, nama-nama siapa saja, lokasinya di mana yang mendapatkan program tersebut. Karena kenapa? Karena aku lihat di daerah aku sendiri itu nggak merata gitu pembagiannya. Orang-orangnya tertentu saja, ya, khusus orang-orang tertentu yang dikatakan oleh pemerintah. Ya, aku sangat setuju. Akan tetapi pemerintah melihat tidak. Pada saat melakukan PSBB ada beberapa sektor usaha yang ditutup, betul. Tapi apakah pemerintah melihat juga yang berdampak itu sudah dihitung? Yang tidak bekerja itu sudah dihitung. Jangan hanya golongan miskin yang seperti apa yang dimaksud sama pemerintah. Orang yang seperti apa yang bisa dibilang mendapatkan subsidi dari sembako dari pemerintah? Itu harus jelas. Selama ini pemerintah cuma bilang untuk rakyat yang miskin dan rakyat yang miskin dan yang membutuhkan. Nah, yang dimaksud miskin dan membutuhkan itu seperti apa gitu loh. Sekarang gini loh, banyak karyawan-karyawan yang diliburkan di rumah, yang tidak bekerja apa segala macam, sektor usahanya di close sama pemerintah karena PSBB. Mereka tentunya tidak ada pemasukan. Nah, itu juga yang bisa dibilang membutuhkan, bukan? Tapi kenyataannya itu enggak. Di daerah rumah aku banyak yang nggak dapat gitu loh. Banyak yang nggak dapat, nggak mendapatkan sembako itu. Itulah yang maksud aku, pemerintah harus secara detail memspesifikasikan dan mendata itu. Kalau perlu pembagian sembakonya itu langsung di lingkungan pemerintah, jadi jangan turun ke RT atau ke RW lagi atau ke lurah atau ke kecamatan lagi. Karena menurut aku kalau sudah sampai ke tangan RT RW, sembako yang diberikan itu udah tidak butuh lagi gitu loh. Kita nggak tahu dari pemerintah sembakonya seperti apa. Seharusnya dari awal pemerintah membuka data. Oh, sembako yang diberikan sama pemerintah bahan yang didapatkan ini. Jadi pada saat turun ke RT atau RW, bahan sembakonya sama gitu. Jadi tidak ada pengurangan atau penggantian produk gitu loh. Jangan sampai di sektor di wilayah ini dapatnya ini loh lebih wah, tapi kalau di wilayah ini dapatnya
lebih enggak wah gitu loh. Nah itu yang harusnya pemerintah dari awal memikirkan itu. Jadi kalau mau pembagian sembako, bagilah di pemerintah pusat gitu loh. Jadi pada saat di wilayah-wilayah pusat, jadi kayak di gedung gubernur atau gimana gitu pembagiannya. Jadi per wilayah, jadi hari ini wilayah ini yang ngambil, hari ini wilayah ini yang ngambil, jadi itu jelas gitu loh. Jadi pembagiannya benar-benar merata dan jelas siapa yang mendapatkannya, siapa yang enggak gitu. Dan yang kedua adalah yang aku nggak setuju, yaitu dia PLN, subsidi pemerintah yang kedua yaitu PLN hanya diberikan kepada pengusaha. Tapi pemerintah nggak, pengusaha dan mereka yang menggunakan subsidi listrik prabayar yang isi ulang, yang menggunakan token, dan yang menggunakan token juga itu terbatas gitu loh. Kalau nggak salah ya, itu terbatas. Jadi kalian harus mendaftarkan dulu token listrik kalian, dan itu apakah terdaftar atau enggak, itu dia. Nah itu menurut aku ya, itu sangat mengecewakan masyarakat gitu loh. Kenapa hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkannya, sedangkan dalam wabah COVID ini banyak loh yang menurut aku masyarakat yang tidak mendapatkan pemasukan gitu loh. Kenapa harus pilih-pilih? Jangan bilang pengusaha merugi. Nah, pengusaha merugi, iya pengusaha merugi, akan tetapi kalau ya itu kan dari kebijakan dari pemerintah harus menutup sektor usaha, dari sektor usaha yang ditentukan sama pemerintah. Selain itu harus ditutup gitu loh. Kalau enggak bekerja dari rumah, akan tetapi pemasukan yang didapat apa? Nggak ada, masyarakat itu yang bekerja gitu loh. Kalau kantornya tutup atau segala macam tutup, mereka nggak mendapatkan apa-apa. Tapi pemerintah kenapa nggak berpikir ke sana, malah memberikan solusi, yaitu masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi PLN dari pemerintah, mereka dikenakan beban dari 3 bulan pemakaian terakhir. Jadi 3 bulan pemakaian terakhir, jika pemakaian tersebut tinggi, jadi misalnya sebulan mereka menggunakan listrik 200, ternyata ada dalam 3 bulan tersebut mereka 400-an. Nah yang dipatok perhitungannya dari mana gitu loh, ngambil yang tertinggi atau yang terendah gitu. Kebanyakan untuk saya ya, jujur untuk saya sendiri itu sangat membuat saya susah. Karena kenapa? Saya biasa memakai listrik itu cuma 300 lebih, 300 sampai 350 ribu. Tapi bulan ini saya mendapatkan listrik hampir 400 ribu, 390 sekian. Nah itu kan sangat merugikan gitu loh. Itu sangat merugikan. Adik saya yang bayar itu nggak bekerja, work from home, tapi gaji yang didapatkan belum ditransfer dari perusahaannya. Karena apa? Perusahaannya juga tidak mendapatkan pemasukan gitu. So itu kan sangat merugikan gitu loh. Jadi pemerintah harus aware lah kepada masyarakat yang kecil ke bawah, menengah ke bawah. Jangan memikirkan menengah ke atas yang memiliki usaha yang ada pemasukan dan pemerintah memberikan diskon gitu loh, memberikan subsidi, sedangkan masyarakat yang merasakan dampak yang sama tidak diberikan. Itu yang saya sangat kecewa sama pemerintah saat ini gitu loh. Kenapa gitu? Kenapa tidak dipikirkan itu? Pengusaha tentunya ada tentunya cadangan dana.
teman-teman masyarakat yang bekerja, yang mengandalkan uang dari hasil kerja mereka per hari, itu pemerintah nggak pikirkan gitu loh. Jadi pemerintah tolonglah pikirkannya sektor 2 subsidi yang pemerintah berikan, yaitu sembako dan kebijakan PLN gitu. Jangan memikirkan sebelah pihak gitu. Buat apa sih memikirkan sebelah pihak kalau masyarakatnya benar-benar dibuat sengsara gitu loh. Hanya memikirkan beberapa sektor gitu loh. Yang merasakan dampak COVID, yang merasakan dampaknya pemasukan berkurang bukan hanya pengusaha, tapi masyarakatnya bekerja juga merasakan dampak itu. Yang bekerja harian atau bulanan yang belum digaji atau apapun itu juga yang merasakan dampak gitu loh. Jadi pemerintah harus memikirkan itu. Oke teman-teman, sampai di sini aja aku berkoar-koar. Semoga ini dapat membantu lah. Oke, bye bye, kita lanjut ke sesi berikutnya. Dah.